Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kembali lagi bersama saya di channel Berkah Media yang akan mengupas tuntas tentang kisah misteri, azab, dan hikmah dalam kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang keajaiban Allah untuk pasangan yang menikah sebelum mapan. Al-Kisah, menikah sebelum mapan masih menjadi perbincangan angker di kalangan orang tua dan muda-mudi yang akan menikah. Banyak yang menentang konsep ini secara membabi buta. Padahal, tak sedikit fakta yang membuktikan keberhasilan pernikahan sebelum mapan. Tulisan ini khusus dipersembahkan kepada seorang mahasiswa semester 5 yang bertanya kepada saya secara khusus. Juga untuk pemuda-pemudi lain yang mengalami hal serupa, baik dalam tataran diskusi atau mengalaminya dalam kehidupan nyata. Semoga tulisan singkat ini mampu memberikan jawaban tuntas atas pertanyaan yang tak tamat-tamat. Mungkin sampai kiamat kurang 2 hari masih ada pertanyaan sejenis ini. Bang, saat menikah, apakah ente sudah mapan secara ekonomi atau belum? Kata mahasiswa asal Bogor, Jawa Barat itu. Silahkan bertanya kepada mesin pencari dengan kata kunci Randy Saputra. Sebelum sefenomenal sekarang ini, izinkan saya mundur ke belakang untuk menceritakan masa lalu Randy. Usia laki-laki yang kerap disapa Kang ini berada di kisaran 30-an tahun. Ia tak beda dengan laki-laki seusianya, berbadan subur dan mengenakan kacamata. Randy memiliki rasa malu yang kurang sedap. Dikisahkan drop out dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, bukan DO dari universitas ternama di negeri ini, merupakan aib bagi mayoritas masyarakat. Tetapi Randy tidak menyerah. Lelaki asal Banjarmasin itu bertekad menebus kekeliruannya dengan mengadu nasib di bidang lain. Ia memilih menekuni bidang edukasi bisnis, sebab menurutnya masuk ke jurusan teknik perminyakan di ITB merupakan pilihan keluarganya, pilihan lingkungannya, sama sekali bukan pilihan dirinya sendiri. Apa yang bisa diharapkan dari laki-laki 20-an tahun yang di DO menikah sebelum mapan? Dalam episode yang rumit dan menyita pikiran itu, Randy memutuskan untuk menikah. Saat itu, usianya baru 21 tahun, tergolong muda, tapi tekadnya untuk menyempurnakan separuh agama sudah bulat. Tekadnya yang penuh, susah untuk diubah oleh siapapun selain dirinya. Beberapa bulan dan tahun setelah pernikahan sebelum mapan itu, Randy dan istrinya kerap belum menemukan kemapanan secara ekonomi. Beban hidup bahkan kian berat ketika Randy diamanahi anak-anak yang amat dia cintai. Waktu berjalan, keteguhan tekad Randy benar-benar diuji. Ia harus berkeliling dari satu bidang usaha menuju bidang usaha lain untuk menawarkan keahlian di bidang konsultan bisnis. Masuk ke bengkel bubut dengan bayaran 500.000, menerima tawaran konsultan di usaha kecil bidang pembuatan roti, bahkan ia menjalani tawaran konsultasi bisnis tanpa tarif, dengan mencari pengalaman dan ilmu baru. Tetapi memang, niat yang benar pasti menemukan jalannya. Di kemudian hari, Randy dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan seorang pemilik bisnis yang rendah hati yang memimpin Keke Busana. Berawal dari pertemuan di sebuah pelatihan bisnis, dua insan ini melanjutkan relasi lebih intensif untuk pembangunan usahanya. Ini ketika Anda menggunakan Randy Saputra untuk melakukan pencarian di mesin pencari, laki-laki rendah hati yang masih menyempatkan membalas ratusan chat tiap hari ini tercatat sebagai eksekutif produser di Inspira Picture, CEO di Keke Busana, pengajar utama di sekolah bisnis 2 Kodi Kartika, dan melek finansial serta platform pembelajaran bisnis lainnya. Dalam waktu dekat, Randy menjadi imam dalam event akbar bertajuk Kopdar Saudagar Nusantara di Sentul Convention Center, dengan mempertemukan 12.000 pengusaha di seluruh Nusantara. Banyak kisah seperti Randy Saputra. Banyak yang menikah sebelum mapan demi menyelamatkan diri dari zina. Kemudian Allah Ta'ala karuniakan keajaiban kepada mereka. Lalu, bagaimana dengan saya? Guna menyempatkan jawaban kepada mahasiswa semester 5 tersebut, saya menyatakan, menikah sebelum mapan. Gaji saya waktu menikah 1,2 juta per bulan, karyawan pabrik. Ternyata mahasiswa itu terkejut dan melontarkan pertanyaan lanjutan. Apa yang membuat abang yakin dengan gaji segitu padahal istri abang memiliki 7 orang anak, bagaimana membiayainya? Adakah yang lebih membuat kita yakin sebagai orang beriman selain janji Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itulah yang berusaha kami lakukan.
meyakini bahwa janji Allah pasti, meyakinkan diri bahwa Rasulullah mustahil berdusta. Keyakinan itulah yang menguatkan. Alhamdulillah sampai kini, kami tidak pernah kelaparan. Bahkan Allah Ta'ala memberikan banyak sekali keajaiban kepada kami. Di sepanjang perjalanan pernikahan yang kami jalani, banyak sekali rezeki partai besar yang Allah berikan. Dan hal itu benar-benar di luar logika. Jauh lebih besar dari upaya yang kami lakukan. Yakinlah dirimu, Allah mustahil ingkar janjinya. Dialah yang memerintah hambanya untuk menikah. Dia pula yang pasti mencukupi semua kebutuhan rumah tangga kalian. Jangan lemah, jangan pesimis. Allah Maha Kaya. Menikahlah sebelum mapan untuk jauhi zina. Allah yang akan memberikan kalian kemapanan sejati. Luruskan niat, menikahlah karena Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.